Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnan. Pada tahun 2010 sampai 2014, saya menjadi Ketua MGMP se-Jawa Timur di semua mata pelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan itu ada beberapa mata pelajaran yang eksis sampai saat ini. Sebut saja mata pelajarannya adalah fisika, fikih, kimia, matematika ketika itu. Kemudian dengan adanya peraturan terbaru dari Kementerian Agama bahwa MGMP itu harus berbenah diri terutama terkait dengan struktur organisasinya. Di organisasi tersebut harus ada pembina, satu dari kepala madrasah, satu dari pengawas. Diharapkan dari pembina itu mendekati dengan mapel yang ada. Misalkan sekarang MGMP matematika diharapkan pembinanya adalah kepala sekolah, kepala madrasah bidang matematik, pengawas juga matematika. Apa keuntungannya dengan adanya pembina MGMP ini? Ini tidak lain adalah untuk mengawal agar supaya MGMP bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan itu pada tahun 2014 sampai 2022, ketika saya menjadi kepala madrasah, saya membentuk MGMP Matematika Jawa Timur yang beranggotakan dari ketua MGMP tingkat kota kabupaten, itu yang direkrut menjadi MGMP tingkat Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai saat ini MGMP matematika eksis. Kenapa bisa eksis? Karena sekarang MGMP ini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Baik terkait dengan adanya pertemuan maupun mengundang narasumber dan sebagainya. Kalau toh itu ada anggaran dari madrasah, itu paling tidak untuk mensupport di bidang-bidang yang lain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk bisa menghidupkan MGMP ini supaya bisa menggeliat kegiatan ini? Karena pada umumnya kegiatan MGMP ini rata-rata di awalnya bagus, ternyata di tengah-tengah semakin hilang, rontok dan sebagainya. Karena apa? Karena programnya tidak didesain dengan berbasis kebutuhan daripada guru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dunia pendidikan sekarang sudah luar biasa kemajuannya. Anak-anak sekarang lebih pinter dalam hal tanda petik pengetahuan yang diperoleh dari IT. Kalau kita tidak mengupdate dalam hal kemampuan diri kita, maka kita akan tergilas oleh keadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam membuat kepengurusan MGMP ini harus ditetapkan dulu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa anggotanya. Ya. Kemudian bagaimana tentang pendanaan? Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena tidak ada anggaran maka suatu organisasi itu tidak bisa berjalan. Apalagi Bapak Ibu semuanya sekarang sudah dapat yang namanya tunjangan profesi, yang salah satunya adalah untuk mengembangkan dirinya. Jadi pengalaman kami ketika kami membentuk MGMP Matematik, saya sampaikan kepada teman-teman, coba sisihkan sebagian dana dari tunjangan profesinya itu untuk peningkatan dirinya sendiri. Tidak perlu banyak-banyak. Katakanlah berapa persennya, 5%-nya, dan seterusnya. Nah, dari dana itu, mari kita kelola, kita bikin suatu program, dan kita bikin karya. Kalau hanya cuma kumpul, kemudian hanya diskusi, tidak ada karya, maka itu juga tidak akan bisa berhasil langgeng. Ya. Nah, itu terbukti ketika kami mengumpulkan teman-teman, bagaimana karya apa yang kira-kira perlu dibuat dalam rangka untuk mengembangkan potensi kita dan potensi anak. Maka waktu itu di matematik dibuatlah
eh, yang namanya bukan modul ya, kumpulan soal sebagai suplemen dari buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi bukan membuat buku tandingan dari pemerintah, bukan, tapi sebagai suplemennya. Jadi kalau ibaratnya sekarang orang itu makan nasi dan seterusnya, itu kebutuhan wajibnya, maka kita harus memikirkan bagaimana supaya sehat ini. Maka kita bikin suplemennya. Nah, suplemennya ini terdiri dari teori ringkas, kemudian kumpulan soal, di mana kumpulan-kumpulan soal ini selalu update tiap tahun. Dan itu nanti kaitannya dengan beberapa tes masuk ke perguruan tinggi. Baik itu jalur UTBK, kemudian juga soal-soal kedinasan, kemudian ada SIMAK UI, dan seterusnya. Nah, ternyata itu disambut luar biasa oleh para guru di sekolah-sekolah. Sehingga sampai saat ini, mohon maaf, di matematika sendiri itu sudah bisa menghidupi dirinya, ya. Kemudian bisa juga untuk mengundang narasumber dari luar. Jadi kita ngundang pakar-pakar penulis yang terkenal di Indonesia itu, tidak perlu saya sebut, seperti menulis buku wajib, kita undang dari berbagai penulis itu, dan alhamdulillah teman-teman semangat sampai sekarang. Jadi terkait dengan anggaran. Jadi Bapak Ibu jangan terus berharap betul anggaran turun dari pemerintah, karena anggaran pemerintah terbatas sekali. Jadi salah satunya adalah mari kita gali, mari kita sisihkan sebagian anggaran yang Bapak Ibu dapatkan dari tunjangan profesi. Tergantung besarnya seberapa, kesepakatan bersama, dikelola bersama. Nah, yang tidak boleh itu kan dipaksa harus sekian, sekian, sekian misalkan. Insya Allah dengan adanya penggalian dana seperti itu, maka forum dalam MGMP ini akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami dalam mengelola MGMP, kenapa antusias dihadiri oleh para anggota? Karena di situ selalu ada hal yang baru, baik terkait dengan pendalaman materi, yang kedua metode yang dipakai bagaimana untuk menyajikan materi ini mudah diserap oleh siswa. Ya, jadi ibaratnya makanan Bapak Ibu. Tentunya makanan bubur dengan nasi itu cara menyajikannya beda. Sama halnya dengan mata pelajaran. Materi ini misalkan dalam matematik, bagaimana cara menyajikan statistik dengan trigonometri, dengan geometri itu beda. Lah, disinilah kami membentuk tim, kira-kira yang paling urgent dalam pertemuan berikutnya, minggu depan katakanlah, atau bulan depan, itu apa? Kita sepakati. Oh, dari hasil kesepakatan misalkan, Pak, kami ingin perdalam tentang geometri, karena anak-anak ini kesulitan dalam geometri, karena geometri lebih banyak ke abstraknya. Nah, maka untuk pertemuan berikutnya, kami sudah mengundang narasumber terkait dengan pembahasan tentang geometri. Jadi materi-materi krusial, materi-materi yang sifatnya esensial, itu yang kita gali Bapak Ibu. Sehingga pertemuan kami di MGMP itu betul-betul bisa dirasakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam MGMP, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, di sini tidak ada yang pinter. Semuanya sama-sama mencari sesuatu hal yang baru. Artinya apa? Saya selalu sampaikan dalam pertemuan itu, katakanlah dalam di MGMP matematika itu dalam satu kota ada 25 orang. Saya tanya kepada teman-teman, si A sampean keahliannya di bidang apa? Misalkan tentang kalkulus, satunya lagi tentang statistik, satunya lagi tentang limit, satunya lagi tentang aljabar, dan seterusnya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman itu untuk menjadi narasumber sebaya untuk teman-temannya, sambil menunggu kegiatan selanjutnya untuk mendatangkan narasumber dari luar. Dan itu efektif sekali ternyata. Jadi kalau di siswa ada yang namanya
tutor sebaya. Nah, ini saya sudah coba di MGMP. Jadi guru yang pintar geometri, maka dia akan menerangkan geometri. Karena tidak semua Bapak Ibu, ini perlu dipahami ya, tidak semua guru itu menguasai di semua bidang yang ada. Matematika itu kalau nggak salah ada 18 bab. Ya ada beberapa tapi terbatas. Nah, dari sinilah supaya ada percepatan dalam hal menyerap kemampuan tadi, maka saya bagi. Oh, dari daerah A, silahkan itu nanti minggu depan sampai membahas tentang materi geometri. Berikutnya, dari daerah lain, silahkan tentang trigonometri. Dan dengan belajar seperti itu ternyata efektif sekali. Ya, dulu sih memang sebelum ada seperti ini ya, kalau MGMP ya ngobrol, rekreasinya kemana, ya bukan tidak boleh, lebih jadi kurang-kurang terprogram lah ketika itu. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman saya selama ini dibuat guru sebaya ya, pembelajaran guru sebaya. Jadi ada guru sebaya, ada tutor sebaya. Nah, ini perlu kita kembangkan di MGMP. Karena saya sampaikan tadi bahwa tidak mungkin, walaupun sedikit ya, tidak mungkin saya misalkan sebagai guru matematik itu menguasai secara detail tuh 18 bab itu. Nah, ini diperlukan yang namanya guru sebaya. Coba itu dilakukan ya. Jadi caranya begini. Jadi supaya alurnya sama nanti di sekolah Bapak Ibu coba bentuk MGMP di sekolah masing-masing. Ya tentunya gurunya lebih dari satu. Seperti misalkan matematik, ya minimal ada 5 atau 6 guru. Bentuk aja dulu di situ. Apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, setelah terbentuk MGMP di tingkat sekolah, di madrasah, nah, coba sekarang gabung dengan MGMP yang ada di madrasah sebelahnya. Karena masing-masing madrasah punya KKM. Nah, terus setelah itu, maka nanti minta saran ke Kemenak ya untuk mengawal. Karena nanti yang meng-SK-kan adalah dari Kemenak. Pak Kemenak, ini saya mau bikin MGMP nih tingkat kota. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dari Kemenak itu di situ sudah ada ini panduannya, strukturnya apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya mulailah dulu MGMP itu dari madrasah masing-masing beserta KKM-nya. Setelah madrasah itu sudah eksis, baru gabung dengan madrasah lain supaya pesertanya lebih banyak. Maka jadilah yang namanya MGMP kabupaten atau kota. Nah, setelah itu nanti ada MGMP lebih tinggi lagi, MGMP tingkat provinsi. Nanti SK-nya dari provinsi ini. Dan itu yang saya alami selama ini. Jadi saya sampai sekarang menjadi pembina MGMP Matematika se-Jawa Timur. Dan ini pertemuannya tiap 3 bulan sekali Bapak Ibu. Apalagi sekarang Zoom ya. Jadi luar biasa. Teknologi kita maksimalkan. Jadi tidak ada alasan lagi sekarang untuk santai-santai. Karena teknologi sudah luar biasa sekarang. Nah, ketika mau membuat karya, maka biasanya teman-teman ini saya karantina kurang lebih ya nginep 2 malam lah. Tapi dari rumah dia sudah membawa buku, sudah membuka materi. Ketika pertemuan dia langsung tinggal merapikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini eksis luar biasa. Jadi ketuanya dari Jombang, sekretarisnya dari Jember, bendaharanya dari Malang, dan anggotanya untuk matematika sudah luar biasa. Jadi yang eksis sampai saat ini adalah di Jawa Timur, itu yang bisa menghidupi dirinya sendiri, matematika sudah, fisika luar biasa, sampai fisika ini karyanya Bapak Ibu dipakai di sekolah, sampai keluar Jawa. Kimia juga sudah punya modul. Fikih luar biasa. Ya, jadi intinya agar program di MGMP itu berjalan dengan bagus, yang pertama kuncinya adalah niatkan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Itu saja niatnya. Jadi gini, saya kalau kasih tip nih.
bahwa agar MGMP ini berjalan dengan baik, niatkan untuk mengupdate potensi yang ada dalam dirinya. Kenapa perlu diupdate? Karena perkembangan zaman semakin lama semakin luar biasa. Nah, bagaimana dengan anggaran? Saya kasih tahu anggaran nih. Pertama, yang sudah punya tunjangan profesi, sisihkan sebagian tuh. Tergantung kesepakatan bersama. Sisihkan. Karena kalau nunggu dari pemerintah, cukup lama Bapak Ibu. Nah, dengan bergulirnya dana sudah ada, niat sudah ada, ya. Tinggal bikin programnya. Programnya disetting berdasarkan kebutuhan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Apa yang perlu di pengembangan dirinya? Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama tentang pendalaman materi. Ingat, tidak semua orang mampu menguasai semua materi yang ada. Baik tentang metode pembelajarannya, evaluasinya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah buatlah karya. Itu yang paling penting. Karena dengan karya akan dikenang untuk selama-lamanya dan bisa bermanfaat untuk anak kita. Nah, bagaimana karya itu supaya bagus? Nah, kita harus menyesuaikan dengan apa permintaan pasar selama ini. Jadi kalau anak SMA, aliyah misalkan, apa sih yang diinginkan anak aliyah itu? Ya ingin melanjutkan perguruan tinggi. Maka kita bikin karya, baik itu berupa kumpulan soal, beserta penyelesaiannya, tryout-nya, bagaimana untuk membackup, sehingga ketika anak ikut tes perguruan tinggi, maka dia akan mudah mengikuti itu. Ya, mudah-mudahan tip dan trik yang saya sampaikan, pengalaman saya di MGMP bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya ada beberapa kendala ketika kami menjadi pengurus di MGMP. Yang pertama terkait dengan jadwal. Kadang-kadang jadwal sudah disepakati, ternyata Bapak Ibu anggota diperlukan tenaganya di madrasah masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang tidak mendapat izin dari kepala madrasah. Itu dukanya. Tapi setelah kami mengadakan pendekatan kepada beliau-beliaunya, alhamdulillah disupport terkait dengan MGMP matematika dalam hal ini. Jadi itu dukanya seperti itu. Tapi yang jelas banyak sukanya. Karena apa? Di samping kita mencari ilmu yang baru bersama teman-teman, akhirnya dukanya itu hilang dengan sendirinya. Ya, jadi suatu organisasi itu tidak bisa besar dengan sendirinya. Jadi tentunya harus ada kerjasama dengan pihak luar. Yang pernah saya lakukan adalah dengan penerbit buku yang dipakai oleh pemerintah. Saya surati semuanya itu, mulai dari buku A, B, C, D, E. Saya bikin proposal bahwa kami punya MGMP matematika yang jumlahnya cukup besar. Alhamdulillah direspon. Jadi akhirnya kami mengundang penulis buku tersebut. Kemudian kami minta materi-materi apa yang nanti disampaikan dalam pertemuan ini. Tentunya yang saya sampaikan tadi adalah materi-materi yang esensial, materi-materi yang perlu didalami oleh teman-teman itu. Dan alhamdulillah itu hampir tiap tahun dilaksanakan. Ya tentunya dengan penerbit buku. Dan tidak kalah pentingnya adalah peran Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota sangat penting sekali. Mohon ini dikawal dengan betul. Bab tanpa jenengan semua program dari bawah ini tidak akan bisa maksimal dengan melibatkan pengawas dan kasih yang ada di Kapko masing-masing. Thank you very much. I love you.